Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Kali ini saya akan membawakan cerita dari teman saya yang namanya tidak mau disebutkan. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, tempat, atau sebagainya. Langsung saja mari kita dengarkan. Ceritakan pengalaman di balik malam. Di sebuah desa kecil di Indramayu, tepat di ujung jalan yang sepi dan dikelilingi oleh pohon-pohon rindang, ada sebuah gerobak nasi goreng yang hanya buka saat malam tiba. Tidak banyak yang berani ke sana, meski aroma nasi goreng yang menggugah selera seringkali terbawa angin malam, membuat perut lapar. Namanya warung nasi goreng Ujang, tapi warga sekitar lebih sering menyebutnya warung setan. Kisah misteri tentang warung itu sudah ada sejak lama. Beberapa orang pernah melihat penjualnya, Ujang, seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah pucat. Anehnya, Ujang tidak pernah bertambah tua meskipun ia sudah berjualan di sana selama lebih dari 30 tahun. Warga mengatakan siapapun yang membeli nasi goreng di sana di atas jam 12 malam akan mengalami kejadian aneh. Suatu malam, Rudi, seorang pemuda yang baru pindah ke desa, memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Ia mendengar desas-desus tentang warung setan dari tetangganya, tapi ia tak percaya dengan cerita mistis seperti itu. Dengan tekad bulat, ia berangkat ke sana setelah jam 12 malam. Suasana di desa semakin sunyi dan hanya suara jangkrik yang menemani perjalanannya. Setibanya di ujung jalan desa, Rudi melihat warung Ujang. Gerobaknya berdiri di bawah pohon beringin besar, lampu minyak menyala redup di sebelah gerobak, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak. "Mas, pesan nasi goreng," suara serak terdengar dari balik gerobak. Rudi menatap penjual. Benar saja, wajahnya pucat, matanya sayu, dan gerakannya lambat. Namun, Rudi tetap menahan rasa takutnya dan berkata, "Iya, 1 porsi nasi goreng, Pak." Ujang mulai memasak dengan cekatan. Suara gemerisik wajan terdengar aneh di malam sunyi itu. Aroma nasi goreng tercium wangi, tapi Rudi merasa ada yang janggal. Udara di sekitar warung terasa dingin, terlalu dingin untuk malam biasa di Indramayu. Perlahan, ia mulai merasa tidak nyaman. Ketika Ujang selesai memasak, ia menyodorkan sepiring nasi goreng. "Silakan, Mas," katanya sambil tersenyum, namun senyumnya terasa tidak wajar. Rudi mengambil sepiring nasi goreng itu dan duduk di bangku kayu dekat gerobak. Saat hendak menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulutnya, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya merinding. Tiba-tiba dari ujung matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang, tapi bulu kuduknya semakin berdiri ketika terdengar suara-suara lirih seperti bisikan dari arah gelap. "Makan, Rudi." Bisik suara itu memanggil namanya dengan nada serak dan menakutkan. Rudi terdiam. Bagaimana mungkin Ujang tahu namanya? Rasa takut mulai merayap. Tapi ia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada nasi goreng di hadapannya. Namun, ketika ia menatap piring nasi goreng itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Nasi goreng yang tadinya terlihat biasa
perlahan berubah. Nasi itu dipenuhi dengan cacing-cacing kecil yang menggeliat, seakan keluar dari dalam nasi. Rudy tersentak, menjatuhkan sendoknya, dan menatap Ujang yang masih tersenyum aneh di balik gerobaknya. "Kenapa, Mas? Nasi gorengnya kurang enak?" Ujang bertanya. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Dengan tubuh gemetar, Rudy bangkit berdiri dan hendak lari, namun kakinya terasa berat. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan suara bisikan itu semakin keras. Suara-suara mengerikan terdengar di telinganya, seperti orang yang menangis, tertawa, dan berteriak kesakitan. Rudy menoleh ke arah Ujang untuk terakhir kalinya. Sosok penjual nasi goreng itu sudah berubah. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, melainkan tengkorak dengan mata kosong yang memancarkan sinar merah. Di sekelilingnya, bayangan hitam melingkar, seakan menariknya ke dalam kegelapan. Dengan sisa-sisa keberanian, Rudy berlari sekencang mungkin, meninggalkan warung itu dan tidak menoleh lagi. Setibanya di rumah, ia langsung jatuh pingsan di depan pintu. Esok paginya, tetangga menemukan Rudy dengan kondisi tubuh lemas dan pucat. Ketika sadar, ia tidak pernah lagi berani menceritakan apa yang dialaminya malam itu. Namun, sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa warung Sean di ujung jalan desa bukan sekadar mitos. Setiap malam, ketika jam menunjukkan pukul 12, aroma nasi goreng itu kembali tercium, menggoda mereka yang nekat untuk datang. Tapi, siapapun yang datang tidak akan pernah sama lagi. Sejak kejadian malam itu, Rudy tak pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia sering duduk termenung, matanya kosong seakan selalu melihat sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang di desa mulai menjauhinya, takut tertular oleh kutukan yang mungkin dibawanya dari warung setan. Bahkan desas-desus mengatakan Rudy kerap berbisik sendiri, menyebut nama Ujang sambil tersenyum tipis. Senyuman yang mengingatkan warga akan penjual nasi goreng itu. Warung di ujung jalan desa tak ada di sana, tapi semakin jarang yang berani mendekat. Tak ada yang tahu pasti apakah Ujang masih berjualan atau tidak. Namun aroma nasi goreng yang menggoda tetap cium setiap tengah malam seperti undangan dari dunia lain. Bagi mereka yang penasaran, hanya ada satu pesan dari warga desa. Jangan pernah mencoba mendatangi warung itu, terutama setelah tengah malam. Karena siapapun yang berani akan terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah bisa dilupakan. Dengan berlalunya waktu, kisah tentang penjual nasi goreng itu terus menjadi bagian dari cerita seram yang diwariskan dari generasi ke generasi di desa. Sebuah peringatan bahwa di balik kesunyian desa kecil di Indramayu ada sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Dengan panik, ketiga pemuda itu berlari sekuat tenaga, meninggalkan Ujang dan gerobaknya. Namun, meskipun mereka sudah berlari jauh, suara bisikan dan tawa Ujang masih terdengar di telinga mereka, seakan mengikuti kemanapun mereka pergi. Sesampainya di rumah, mereka mengunci diri di kamar, gemetar ketakutan. Sejak malam itu, ketiganya tidak pernah lagi membicarakan tentang kejadian tersebut. Namun, satu persatu, mereka mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat diri mereka sedang duduk di gerobak nasi goreng Ujang, memakan nasi yang hitam dan berbau busuk. Dan suatu malam, Beni menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi.
Arman dan Jaka hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin membesar. Karena mereka tahu, cepat atau lambat giliran mereka akan tiba. Mereka akan kembali dipanggil oleh warung setan itu. Dan kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa pulang. Warga desa kembali berbisik, menambah bab baru dalam cerita horor yang sudah melegenda. Warung nasi goreng di ujung jalan desa itu masih ada, tetap berdiri dalam kesunyian malam, menunggu korban-korban berikutnya yang terlalu penasaran untuk menantang gelapnya misteri yang menyelimutinya. Dan siapapun yang berani melawan kutukan itu hanya akan berakhir menjadi bagian dari bayangan yang menghantui tempat tersebut, selamanya terperangkap di sana. Tamat. Ya, sekian cerita dari teman saya tentang penjual nasi goreng di ujung jalan desanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.